Oke, ini Twina. Twina itu artinya apa, Pak? Twina kayak guasa lagi. Apa? Maksudnya apa sih? Twina itu artinya pijat. Pijat. Cusen itu alat, jadi pijat pakai Alat. Alatnya mahal ya, Pak? Murah 2000. Lumayan. 2000 nyolong. Cuman kita nggak kagawa. pakai prinsip dasar Twina. Kagawa. Ini di Palestina juga bang. Udah maksudnya nih jadi teknik Twina-nya cuma dipakai naik turun kan sama aja dengan guasa sebenarnya. Ya kan? Itu untuk keluhan stroke ya, Pak Ustadz? Iya, ya stroke. Kan sekarang mah ada yang dibikin dari kayu itu bagusan Enggak. Cina itu. Itu mah tuh Ina, ini. Cina. Teman-teman prinsip dasarnya ya. Kan otak ada saraf pusat sama saraf tepi ya kan ya. Saraf pusat itu berbagi otak dan tulang belakang. Ya. Jadi konsep Twina itu yang penting beresin tulang belakangnya dulu. Jadi sebenarnya konsep ini sama dengan konsep topung atau sama dengan bekam juga sih. Ya, ngambil semua pada titik pada tulang belakang. Ya, artinya spinalnya yang kita beresin dulu karena titik su atau back su yang ada di belakang ini semua berhubungan dengan organ. Ya, gitu. Oh jangan nangis dulu, Pak. Bapak jangan menangis, Pak. Bukan. Bapak mah kayak dimarahin Setiap orang tua. segmen yang ada pada ini tulang belakang itu berhubungan dengan organ. Cuman kita nggak perlu ngapalin. Jadi misalnya BL13, oh ke jantung. Wush. Gitu, ya. Repot ya? Gitu. Ya. Jadi kita acak, ya. Caranya gimana? Kita urai mulai dari pakai yang ini, cukup dimulai di tulang belakangnya dulu aja. Kena di tulang. Mau perselah. Jadi dari tulang tapi arahnya menjauhi tulang. Kalau apa sih namanya topung itu kan mendekati tulang ya. Dipetokin ke tukang. Kalau ini menjauhi tulang belakang. Berarti ini kebalikan dari topung. Iya, kebalikan dari topung. Dari tolling, boy. Pokoknya dia harus menjauhi persendian. Betul. Yang dipakai adalah teknik rock. Jadi dikeluarkan, Pak ya. Iya. Ini antara geli dan tersiksa ini. Antara. Iya. Jadi di tulang belakang ini ya, ada setengah cunnya itu setengah cun dari proses spinosus. Proses itu kan bagian tulang yang menonjol ya. Nah setengah cunnya itu adalah Huatu Juaji. Boleh begini. Enakan tuh kayaknya ya. Sakit itu, Bu. Mata peluru itu, Bu. Mana sih ya? Mana eta? Ukruts. Aing macan. Lebay. Aing. Aing macan aing. Aing sia. Siat di mana? Aing di Bogor. Siat di mana? Aing anak pun meja. Jadi tekanannya tergantung. Sekarang begini, kondisi orang bisa defisien, bisa ekses. Defisien itu artinya apa sih? Dipijit enak. Kalau ekses dipijit sakit. Nah, kalau dia di gini aja, wah Pak, aduh sampai udah kayak mau berantem, berarti dia ekses. Ya. Kalau sampai sebegitu, berarti kita panasin. Pakai apa? Pakai TDP. TDP, kenapa TDP itu? Karena TDP itu bisa melingkupi semua badan. Ada lagi bisa pakai moksa, ya, pakai moksa. Cuman moksa kita capek. Ya? Kalau pakai air hangat pakai air.
Kalau infrared, Iya infrared, TDP. TDP kalau yang tera bisa juga. Bisa juga. Bisa. Pokoknya yang hangat-hangat ya. Pokoknya orang-orang dengan kondisi stroke mendidih. udah lebih dari Leo, 6 Pak. bulan pasti kondisinya udah iya. Karena apa, dia udah jarang bergerak badannya. Jarang bergerak, Jadi, jarang jemur ya. Jarang jemur, jadi makanya ototnya udah saling berlipat-lipat, saling apa namanya, Aku dah. bersilang kayak begitu ya kan, gitu loh. Jadi makanya perlu dipanaskan. Jadi kalau misalnya ketika di terapi dia teriak, kalau diteriak berarti mesti dipanaskan lebih dulu. Kalau misalnya ini nggak masalah, ya udah nggak apa-apa. Ini termasuk permasalahan. Ini kayaknya sih dia Nggak ada masalah dia mah. Sebenarnya nggak ada masalah. Atau lari dari masalah. Penggadaian. tapi kayaknya dia terluka. Siapa penggadaan ini, Pak? Ini konsepnya kan sebenarnya begini. Kita ngebel prinsipnya kan sakit ada tiga. Gua juga pernah. Sama sumbatan. Kita mendobrak sumbatan. Sumbatan. Semua organ tubuh nempel pada bagian dorsal sama bagian ventral. Dorsal itu ventral di depan. Memang organ lebih dekat ke arah ventral, artinya lebih dekat ke arah perut dibandingkan dengan ke arah. Nah, dengan kita menstimulasi titik yang ada di sini, berarti kita memberesin segmen-segmen yang ada di ini secara neurofunksinya. Paham nggak nih sampai sini? Ini kan ada saraf, ini kan ada. Bahasanya terlalu tinggi, Pak. Iya. Susah dipahami. Oke, saya pakai bahasa sederhana aja ya. Bisa aja sampai benar. Ini tulang belakang. Nah, Ini ada saraf yang berhubungan dengan organ. Nama lain, Yang usah pakai nama lain nih. ya, tulang belakang ya, udah. Tulang belakang ya. Kalau kita menstimulasi, menstimulasi yang ada di sini, berarti kita mendobrak stagnasi yang ada di organ. Sama aja kita seperti melakukan seperti yang dilakukan oleh kakak punggung, paham ya? Menghancurkan sumbatan, ya kan? Gitu. Kalau ini udah berapa lama? Hah? Ya paling kalau Tahunan. ini kan namanya kalau kakak punggung lebih general treatment ya. Jadi kita mencari dulu. Nah, baru kemudian selanjutnya kita pakai Kagawa. Nagawa yang Kagawa itu bukannya dari Jepang, Pak. Ini dari Jepang. bukan gaya Jawa. Bapak kasih tahu. Ini nggak ada lagi. Ngapain sih dari situ sendiri? Kagawa. Bukan. Maria. Jadi apapun sakitnya kita Apapun sakit hari obat. minumnya terbetul. Apapun sakitnya, jadi pinggangnya punggungnya kita di dulu apa sih stagnasinya kita ajukan dulu, ya kan? Kalau orang jadi beban berat itu apakah itu? Angin bukan. Orang Indonesia itu kalau Jadi dia pada intinya ini kinerja yang ketiga ini mengajukan stagnasi yang ada di tulang punggung. Gitu, Nah, Pak. betul di organ, betul, ya kan? Ada kata sederhana. Stabilisasi. Rata-rata kan paham stagnasi kan. bakti pupuk. Kalau dia Stagnasi padam. stroke, ini dulu dikerjain, ya kan? Baru setelah itu, ya kita turun ke paha. Wow, paket hemat. 8.000. Apa ya? Berapa nih? 8.000 saya. Kalau dada beda. Nah, biasanya kan stagnasi itu sumbatan tuh ada di ini ya, Sederhana apa? Jadi stagnasi itu penyumbatan. penyumbangan. Ya saya mengerti. Jadi pakai bahasa ini ya. Jadi penyumbatan itu ada di paha. Saya mengartikan
Stok nasi apa stok ayam, Pak? Stok nasi padam. Oke, siap. Oke. Nah, Nah, ini kan ada persendian nih, ya. Nah, kita konsepnya jauhi persendian. Jauh jadi itu. Ini tekan nggak sih, Pak? Tekan. Oh, ditekan. Tapi tekanannya itu nanti terserah dia. Terserah pasiennya. Pak, sakit nggak? Kalau ternyata tekanan, kita tambah tekanannya. Iya. Kalau sakit tekenin lagi. Makanya minum. Paling nggak? Kalau udah melintir ketahuan itu. Enggak, katanya nggak sakit, kurang. Kurang tekanan. makanya syarat utamanya kuat di bawah Nah, tekanan. kan ini dibagi dua nih. Yang ini ke arah sana nih, ya kan? Nah, yang ini ke bawah, ketemu di tengah. Oh, emang enakan di tengah-tengah itu. Bisa aja. Tekanannya gimana sih? Dari pantat. Berarti tengah-tengah ini. Dari lipatan pantat. Berarti tengah-tengah itu disebutnya tikum berarti Pak ya. Tikum, ya, tikum. Ya. Apaan sih kebenaran? Pak, itu dalamnya jarum nggak sih, Pak? Jarum nggak? Kalau dia ada, saya nggak boleh ngomong stagnasi. Saya bilangnya ngomongin sumbatan. Jadi kalau ada sumbatan stagnasi gitu. Yang berasa pada. Biarkan bahasanya sih Kalau di punggung nggak mungkin biru. Tetapi kalau di paha mungkin Pasti biru. biru. 2 atau 3 hari Bukan kemudian. biru, maksud saya jarum itu habis Jarum, Jarum. biru. Warna biru ter. Biru. Kita normal ya. Tapi jarang tadi itu. Bisa 2 atau 3 hari ya. Atau bisa besoknya udah dia akan keluar. Seperti itu. Ya. Kalau terjadi situ itu diamin aja, paling 2 atau 3 hari itu paling lama seminggu. Gitu loh. Kalau dia orangnya rada nyerong ya udah mau. Makanya kalau ibu-ibu di sini yang pada loreng-loreng, ketahuan udah masuk abri. Iya. Nah, Berarti Pak ketika dari rasa jarum-jarum itu berapa hari Pak? Ini Kenapa? next time-nya ini enggak? Dari jarak pertama ke jarak beda-beda. Mungkin setelah saya ini kalau dia ada masalah sumbatan, kedua. 2 hari atau mungkin sore juga udah keluar dia. Oh gitu. Jadi Biru-biru, bukan hitam-hitaman itu bisa jadi. Jadi per kasus Pak, perorangan Iya, beda-beda. iya. Gitu ya. Jadi karena kalau ada sumbatan stagnasi, ya jadi menjauhi. Lalu gini, orang stroke itu pasti dia kondisinya dingin, jadi dingin. Dengan seperti ini, artinya sama aja kita meluruskan kembali otot-ototnya, ya kan, gitu. Tetapi mungkin karena ada sumbatan stagnasi, jadi dia biru, gitu kan. Tapi ketika sumbatan itu bisa diaktifkan dengan biru Pak. Biru. Setiap sumbatan pasti biru. Jadi kalau ada sumbatan stagnasi di pertahanan komunikasi, Enggak, Bang biru Pak, saya serius ini, ada Pak. biru. Pasti biru ya. Pokoknya biru. Berarti biru itu sama dengan sumbatan. Ya. Ketika ada Ya. Ya kan ibaratnya saluran darah itu kan darah itu kan salurannya. Iya, iya. Jadi kalau kita gerus begini otomatis dia akan ya namanya jarum. Saya nggak boleh nyebut stagnasi. Bisa setengah jam. Mau cepet apa lama? Kalau cepat Pak. Giliran Pak. Ini kan alat ini kan jarang lah. Iya. Terus kalau kita solusinya pakai tangan sendiri gimana itu Pak? Kita dengan media. Bisa pakai ini aja, pakai apa diguasa. Oh diguasa. Yang dari Pakai kayu yang dari bambu itu ya. Tanduk. Maksudnya kan kalau mau kayak gini bener kan ini Palestina baru banyak Pak. Ya udah, Palestina dulu, Ya, Bapak ke Palestina dulu. Nah, teman-teman, ini kan juga punya hubungan ke kepala ya, punya hubungan ke kepala. Tapi posisinya bukan pada di tumit maupun di ini, tapi dia ada di tengah-tengah.
kalau ini digerus, kemungkinan ada dua, geli atau sakit. Awalnya sih geli. Ah. Itu enak apa geli sih? Jadi antara ini ya, di tengah-tengah jadinya ya, di tengah-tengah. Geli, sakit, Geli apa tadi? Enak kayaknya. perawan. Ah, perawan anak dua. Nah, ya kan? Kalau kasusnya dia ini ditangkap kiri kanan sama ya. Nah, ini. Kalau dia ada masalah di lumbar ya. Lumbar. Nah. Kalau dia ada saraf kejepit ya, saraf kejepit. Nah, ini. Bawah ya, Pak? Saraf kejepit, HSP. Ini ke bawah nih. Bawah. Bawah.